Jadi saya 2010 itu lulus sekolah. Saya ini masih muda, Mas Riki. Jadi berapa umurnya? Umur itu kalau orang nyangka itu di atas 35 kata orang. Aku sih nyangka gitu tadi. Tak kirain sudah kepala 3 gitu kan. Ya, harusnya gitu. Tapi enggak, saya jujur masih muda. Umur saya kalau masuk nanti bulan 9 itu baru 29. Baru 29 Di bulan 9 nanti 2021. Oh gitu. Ini masih 28 setengah gitu. Tapi karena kami ini keturunannya besar-besar terus berewokan segala gitu macam, kan. mungkin ya terlihat lebih bukan tua ya, dewasa gitu. Tapi cukup menarik. Artinya aku tadi berpikiran juga gitu. Tak kirain sudah umur 35 36 gitu. Makanya kita kehadiran sahabat Muhammad selaku pengusaha muda. Bagaimana kabar sahabat? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Dari mana tadi? Baru tutup toko. Baru tutup toko ya. Oke. Sebelumnya tinggal di mana sahabat? Tinggal di toko. Toko. Kami itu toko sekaligus ruko gitu, nyewa kan. Jadi di depan itu toko, di belakangnya buat tempat tinggal. Oke. Nggak ada niat nambah istri? Atau belum nikah? Sudah. Istri baru satu. Istri baru satu. Ada nambah? Anak juga satu. Mungkin nambah anak sih ya. Ada nambah anak. Tapi nggak nambah istri. Janganlah. Bahaya kalau nambah istri. Bahaya. Lama berbisnis atau baru berapa tahun? Kalau dibilang berbisnis, kalau saya lebih kepada pedagang ya. Oh gitu. Ini wirausaha. Wirausaha. Itu sebenarnya ya, kalau kami condongnya ke dagang. Kalau dagang kami itu lebih kepada keturunan sebenarnya. Oh gitu. Turunan. Jadi turun temurun itu dari Kai. Kai itu dagang kain. Terus abah itu dagang jam, bisa nyerpis jam. Terus ada elektronik gitu. Itu pun dari abah itu, dari mertua dapat ilmu itu, ilmu perbaiki jam segala macam. Oke. Akhirnya turunlah ke saya gitu loh. Jadi sebenarnya kami itu dagang itu turun temurun. Mungkin kalau orang tua PNS, mungkin kami PNS juga. Kalau orang tua TNI mungkin jadi TNI juga. Jadi jalurnya dari sana gitu loh. Jadi kami buka usaha. Toko kami itu kan di Turklingga itu, seberang Gang Beringin. Toko apa namanya tuh? Toko Langganan 7. Oke, jangan lupa ya, singgah mampir di toko Langganan 7. Itu apa dijual? Itu kami jual jam ada, terus elektronik ada, alat listrik ada, itu secara keseluruhan begitu secara ini. Tapi kami punya moto, kenal Muhammad harga bersahabat. Oh iya siap, kenal Muhammad harga bersahabat. Jangan lupa ya singgah di Langganan 7. Itu kami mulai usahanya itu dari kami buka sendiri itu dari 2017. Sebelumnya saya itu ikut orang tua, bantu itu dari 2010. Jadi saya 2010 itu lulus sekolah. Saya ini masih muda, Mas Riki. Jadi berapa umurnya? Umur itu kalau orang nyangka itu di atas 35 kata orang. Aku sih nyangka gitu tadi. Tak kirain sudah kepala 3 gitu kan. Ya, harusnya gitu. Tapi enggak, saya jujur masih muda. Umur saya kalau masuk nanti bulan 9 itu baru 29. Baru 29 Di bulan 9 nanti 2021. Oh gitu. Ini masih 28 setengah gitu. Tapi karena kami ini keturunannya besar-besar terus berewokan segala gitu macam, kan. mungkin ya terlihat lebih bukan tua ya, dewasa gitu. Tapi cukup menarik. Artinya aku tadi berpikiran juga gitu. Tak kirain sudah umur 35 36 gitu. Makanya enggak saya pertanyakan track umur, takutnya tersinggung. Paling bahaya kita nanya wanita. Iya betul. Terus kami di 2010 itu saya lulus aliyah. Lulus aliyah, saya dipanggil orang tua saya ke sini. Sudah Muhammad, kamu bantu aja ke sini, bantu jualan. Saya kemarin di 2010 itu sempat mau ngambil beasiswa dari pesantren tuh ada. Oke. Jadi saya itu sekolah di pesantren Rasyidiyah Khalidiyah.
Raha Muntai Di Banjar. di Banjar, Hulu Sungai Utara begitu. Saya 6 tahun dari MTS, alias saya sekolah mondok di sana. Ada tawaran beasiswa, teman-teman itu ikut, alhamdulillah banyak lulus. Tapi saya sudah tahu karena saya pengen, karena mau ditarik ke Sangatta, jadi sudahlah, gak usah diikuti gitu loh. Jadi kalau saya misalnya ikut, saya lulus, tapi saya nggak pergi kan ngabisi jatahnya orang gitu. Zalim kalau begitu ngabisi jatahnya orang, kan sudah tahu bakal nggak lulus. Bukan nggak lulus, bakal kalaupun lulus nggak berangkat juga gitu. Jadi kan ada tesnya, di tes tuh. Akhirnya saya nggak ikut tes. Baliklah saya ke Sangatta. Sudahlah kata Abah. Itu tahun berapa di balik ke Sangatta? 2010. 2010 balik ke Sangatta. Kata Abah, sudahlah kuliah, nggak usah ke Jawa, nggak usah ke Banjar. Sudah di Sangatta saja. Di Sangatta aja ada, namanya STAIS ya. STAIS, Sekolah Tinggi Agama Islam itu ya. Itu masuknya di 2000 berapa masuk kuliah? 2010 juga langsung. 2010 langsung masuk kuliah. 2010 masuk kuliah. Akhirnya ya sudah, niatnya tadi kan memang pengen bantu sambil kuliah gitu loh. Jadi kalau di Sangatta nih bisa dicari juga mahasiswa yang benar-benar dia murni mahasiswa tanpa bekerja, itu yang bisa dihitung deh. Iya, betul. Kebanyakan yang sudah bekerja masuk kuliah. Ada di Stiper, STAIS ataupun STIE kan begitu. Akhirnya berjalan kuliah sambil belajar sih, saya nganggapnya memang belajar. Ikut Abah itu kan ada memang orang kadang mempekerjakan anaknya sambil digaji. Ada. Kalau tapi posisinya sahabat apa? Digaji juga? Enggak. Artinya membantu gitu. Membantu gitu loh. Jadi saya tahu rasanya gimana kita kerja, kita gimana, tapi nggak pegang uang bulanan. Tapi alhamdulillah kalau mau apa aja dikasih sih. Keuntungannya itu ya. Oke. Tapi anggaplah itu belajar. Mungkin kemarin saya juga sempat ngeluh. Kakak saya kuliah di Banjar, saya kuliah di sini sambil kerja, aduh gimana bisa fokus, enggak. Tapi tetap saya jalani dari 2010 itu sampai 2015 saya wisuda 2015. Alhamdulillah itu wisuda. 2015 itu juga saya langsung nikah. Nikah itu pun kan belum ada kerjaan nih, masih ikut orang tua. Jadi bingung juga ini, nggak pegang uang, nggak pegang sama sekali kan, tapi mau apa aja dah ada gitu, mau apa aja ada. 2015 akhirnya 2016 itu anak saya lahir yang pertama. Kan 2015 nikah, 2016 lahir anak saya. Sorry tak potong. Kuliah itu jurusan apa kuliah waktu itu? Kuliah itu jurusan keguruan kalau. Keguruan. Tapi kuliah keguruan itu karena yang ada cuma keguruan waktu itu. Yang ada kalau nggak salah di 2017 baru dibuka jurusan ekonomi syariah. Iya, di 2017 kalau nggak salah itu. 2014 ya kalau nggak salah. Angkatannya 13. Angkatannya Zul ya? Iya. Angkatannya Zul itu. Itu kalau enggak 12 13. Antara dua itu. Dia angkatan ya 2012 kayaknya. Ya, 12. Mohon maaf, bukan 17 lulusnya kalau nggak salah itu. Jadi karena terpaksa ngambil itu, yang ada itu saja. Ada cuma PAI, Pendidikan Agama Islam Keguruan. Tapi sekarang malah jadinya pedagang gitu. Pedagang kan gitu. Nanti kita bahas itu ya. Kayaknya seru. Nah, lanjut. Nah, di 2016 anak saya lahir. Habis itu 2016 lahir. 2017 itu orang tua saya sakit ya. Salah satu alasan saya kenapa harus balik ke sini dan saya tidak jadi ngambil kuliah di Banjar ataupun di Pulau Jawa itu karena orang tua. Orang tua itu kesehatannya memang sudah agak mulai, namanya orang tua ya, banting tulang dari dulu, mereka dagang segala macam, membiayai, oke lah, inilah bakti kita saat ini kan begitu, saya mikirnya. Akhirnya mulai sudah sakit-sakitan. Jadi di 2017 itu masuklah rumah sakit dan diharuskan operasi. Itu di awal 2017 atau di akhir 2017? 17, kalau nggak salah dekat-dekat tengah-tengahan dah. Pertengahan 2017, sekitar bulan Juli. Iya, di Juli itu orang tua tuh harus operasi penyakit ini. Penyakit miom ya biasanya, harus pengangkatan rahim gitu. Oh gitu, orang tua tuh kan, pengangkatan rahim. Pada saat itu orang tua masih di rumah sakit. Orang tua di rumah sakit, saya masih jaga toko di sana kan. Sudah, Abah ini habis dari rumah sakit di sini nih, SHC. Rumah sakit SHC, Abah tuh lewat
pulang dari OSHC itu lewat berapa kali bolak-balik, nemu toko kecil ukuran 4x10 kayaknya, apa kurang dari 10, itu ditulis disewakan. Ya. Padahal itu pulang dari rumah sakit, ibu tuh masih perawatan dalam pasca operasi kan. Akhirnya setelah lewat itu abah telepon, Mat, ini ada toko kosong, coba kamu cek ke sini. Nah, ngecek, aduh, tokonya kok kecil banget nih, belum ada kamarnya, cuma WC-nya sudah di dalam. Ke sana, coba kamu cek, nah kayaknya bagus nih anunya apa? Kalau kita dagang tuh lokasinya bagus nih, strategis. Itu di depan pasar Tok Linda pas kan, seberang Gang Beringin toko itu. Kata abah. Ngecek, aku kan kaget ukuran segitu. Tapi yakin deh, kata abah, ini bagus kata deh, mumpung disewakan. Disewa. Akhirnya namanya kita ini kan ibu masih di rumah sakit, saya nunggu toko. Masa sih mau sekarang gitu kan? Mau buka sekarang ya, gitu kan, posisi masih sakit. Ibu itu. Akhirnya tatanya nih ibu. Aku panggil ibu kan Umi. Umi, gimana ini? Abah kok udah nemu toko gitu? Kan nggak ada rencana sama sekali. Rencanaku memang aku sama istriku di 2018 kami baru buka. Gitu loh rencananya, karena ibu harus fokus dulu di membantu itu kan. Semua sudah damai, barulah aku mau cari sendiri gitu kan. Belum ada kepikiran 2017, apalagi keadaan begitu kan. Kata Umi, sudah nggak apa-apa kalau abah mau katanya. Dan aku percaya sama orang tua, feeling beliau aku percaya, karena dagang kan udah turun menurun gitu. Pernah ikut mertua buka sendiri. Ya udah, feeling abah katanya dapat di sini. Abah juga sempat pernah jalan ke Wahau. Kata orang rame di sana. Abah tuh survei sana, sekalian ada acara keluarga, pulang gimana bah? Kata orang rame loh di sana gitu. Itu sekitar tahun 2016. Kata bah, enggak, feelingnya enggak ada. Oh gitu. Tetap di Sangatta berarti. Tetap di Sangatta, itu masih 2016. Itu 2016. Oke. Nah di situ ketemu itu, akhirnya si Umi itu masih di rumah sakit. Ya abah itu sudah mulai renov, kan harus direnov, dibikin kamar satu. Jadi yang tadi ukuran sempit itu sudah harus terpotong kamar kami begitu loh. Harus terpotong kamar kami. Akhirnya jadilah ibu itu masih direnov, abah yang renov sendiri sama tukang satu. Ibu itu pulang dari rumah sakit. Akhirnya kami pulang dari rumah sakit. Setelah ibu pulang dari rumah sakit itu baru kami mulai pindah barang, karena di toko abah itu kan masih lumayan banyak barangnya itu. Di drop ke toko yang baru gitu. Ya, toko yang baru. Karena tokonya kan kecil gitu loh. Lumayan. Terus lanjut. Lumayan kan begitu. Akhirnya kami bukalah di bulan, aku masih ingat itu tanggal 18 Agustus. Kan 17 Agustus tanggal merah ya. Kami buka perdana itu di 18 Agustus 2017. Dengan ukuran toko segitu gitu loh. Selang berapa tahun? Selang setahun gitu kan, 2018 ada keinginan aku untuk lanjut S2. Di 2018 karena itu lulusnya kan 2015 tuh. 2015. Kutanya lah. Jadi kalau aku itu dalam hidup itu dua orang yang kutanya. Kalau aku mau memutuskan sesuatu yang besar lah. Yang pertama itu kutanya istriku. Karena kurang sedikit banyaknya pasti istri yang tahu. Pasti istri yang tahu. Yang kedua lalu kutanyai ibuku tadi si Umi. Kalau dua orang itu mengizinkan, aku gas. Apapun terjadi tuh ya. Jadi ngomongnya susah kan, kita baru buka usaha. Baru mau berusaha. Baru setahun. Minta kuliah S2 lagi. Oke. Baru nggak di Sangatta. Paling dekat kan di Samarinda. Akhirnya ngomong begini. Nanti gimana kata Umi? Ini aja, kami itu kan hutang. Barang di drop itu di hutang, total barang modal awal itu dihutangi itu. Sewa itu kan dibayarkan kata Abah. Nah barang itu hutang sekitar 175 juta. Oke, modal utama. Oke. Ini toko kecil yang nggak kelihatan, yang penting ada. Tapi nggak terlalu banyak. Itu akhirnya istri nego-nego, bisa lah kita nego-nego cewek biar deal kan.
Oke. Jadi nego, alhamdulillah deal. Padahal anakku itu kan baru umur berapa? 2018 itu. 2 tahun. 2 tahun dia lagi kecil. Aku juga dia sempat ngomong istriku ke mama aku itu, gimana nanti kata Umi, kita lo baru usaha, masa mau kamu tinggalin? Istriku kan ngomong begitu. Aku bilang ada lah caranya, aku pengen nuntut ilmu lah, aku bilang. Paling enggak ijazah ini S2 nanti aku pakai sekarang ataupun nanti, yang penting aku S2 dulu kan. Begitu. Jurusan apa kemarin S2? Kemarin manajemen pendidikan di 2018, harusnya 2020 kemarin sudah lulus. Ini belum sampai sekarang. Udah lah, didoakan lah. Iya, ini harus bayar SPP lagi tapi belum dibayar. Mudah-mudahan lah ya. Oke. Ya namanya pengusaha. Yang terbangnya sibuk. Kadang tasnya sampai lupa. Bukan lupa, malas. Jadi di situ ngomong lah ke Umi. Mi, aku mau rencana lanjut S2 nih. Gimana? Sanggupkah kamu, kata Umi kan? Di mana kamu kuliah, katanya? Di Samarinda. Wah, jauhnya katanya. Umi itu kan paling takut tuh kalau kemarin rencana emang naik motor kan, apalagi naik motor begini-gini. Mikir Umi itu kan, ya lah Mi, sanggup lah, yang penting doakan lah, yang penting Umi doakan, yakin, aku tuh yakin pasti bisa gitu. Kalau beliau nggak mengizinkan ya enggak gitu lah. Cuma kan kita tetap nego luar biasa, harus tetap boleh gitu, harus tetap boleh gitu kan, intinya begitu. 80% harus tetap boleh. Biar nggak boleh kita ada alasan lagi gitu. Oke. Akhirnya Umi juga sempat nawari itu, bawa aja katanya mobil kalau mau kuliah. Tapi kan ya tetap simpel naik motor kemarin. Kan jadilah kuliah. Istri itu ngasih syarat, kamu boleh kuliah tapi carikan orang satu buat membantu di sini. Akhirnya ada adiknya dari istri, ada iparku kan, dari dia kerja ikut orang di Sulawesi, dipanggil ke sini buat bantu jagain toko. Akhirnya dia datang. Mungkin itu timbal baliknya ya, menutupi karena kuliahnya kan cuma weekend aja 2 hari, Jumat Sabtu, dan sisanya kan masih di Sangatta aku. Tapi lumayan itu bolak-balik itu sampai 3 semester kan. Alhamdulillah ya itu sampai sekarang nggak selesai tesisnya, yang lain sudah. Mungkin kalau fokus mungkin bisa jadi ya. Tapi ya itu kita. Jadi banyak sebenarnya pilihan kan. Banyak pilihan. Salah satunya tadi sahabat memilih berwirausaha. Kan banyak tuh bisa sambilan misalnya berpolitik dan sebagainya. Kenapa kita harus memilih berwirausaha sebenarnya? Apa sih sebenarnya asiknya berwirausaha itu? Ya itu banyak kawan-kawan yang tanya, apalagi sekarang zamannya digitalisasi, sekarang juga kan, digitalisasi, globalisasi itu kita info itu sangat mudah gitu. Betul. Mungkin dulu orang kerja fokus aja kerjakan begitu. Sekarang itu kenapa kita harus berwirausaha? Kalau saya ditanya tadi, yang pertama saya karena memang saya itu keturunan, oke. Darahnya. Tapi yang aneh itu, orang tua saya itu sebenarnya pengen saya itu jadi PNS. Oh gitu, oke. Ini kebalik-balik kan dunia ini sebenarnya. Orang tua pingin anaknya jadi PNS, tapi dari sahabat sendiri itu tidak ada minat ke situ. Istri pun pengen saya jadi PNS. Saya bukan nggak ada minat, saya ada beberapa alasan. Nah ini alasannya yang tadi kan sesuai dengan pertanyaannya. Jadi sebenarnya lucu. Dalam hatiku, orang tua ini pengen anaknya jadi PNS, pengen dia pengusaha. Yang orang yang anaknya karyawan pengen anak jadi pengusaha. Balik-balik memang. Iya, betul. Tapi kita maklumi, beliau itu kan angkatan, Abah itu angkatan 60, Umi itu angkatan 70 gitu loh. Jadi ya, pemikiran lama kan begitu. Sekarang kan harus berubah. Jadi yang pertama itu adalah kenapa saya memilih jadi pedagang gitu. Saya itu berusaha investasi untuk di masa depan. Artinya begini, coba sahabat Ricky pikirkan, misalnya kita kerja nih di perusahaan tambang, jadi karyawan, kita kerja itu kan gajinya alhamdulillah lumayan ya. Iya, sekitar 15-an gitu. 15 ya, yang baru-baru aja sampai 8 juta ya. Yang baru, yang atasnya itu pasti 25, bisa berapa itu kan begitu. Tapi coba dipikir lagi, seberapa kuat sih perusahaan itu membutuhkan tenaga kita? Oke. Seberapa kuat sih tambang itu menggunakan tenaga kita? Apakah kita semakin menua atau kita semakin memuda?
semakin hari kita semakin menua, tenaga kita itu berkurang, otomatis suatu saat nanti kita pasti akan kena namanya PHK kan begitu. Cepat atau lambat. Iya. Oke lah, mungkin kalau yang gajinya gede bisa, kalau dia berpikirnya lebih cerdas, dia bisa tabung untuk berwirausaha itu. Itu pun kalau sampai ke sana. Tapi kalau sekarang ini apalagi penerimaan karyawan katanya dikurangi, sampai PHK segala macam. Coba pikirkan itu. Masa tua kita nanti itu bagaimana? Oke, kalau kita nyiapkan tadi, kita sudah berpikir untuk berinvestasi. Oke. Kalau nggak ada sama sekali, tua kita, anak kita misalnya, mohon maaf, nggak ada yang sukses, gagal semua. Bagaimana tua kita nanti? Itu yang jadi pertimbangan. Jadi ya betul sih, dari persepsi yang berbeda betul. Tapi kebanyakan kan orang Indonesia itu sukanya yang instan. Dia tidak suka yang prosesnya luar biasa. Contoh, kalau kita berwirausaha itu kan pasti ada namanya kegagalan, kerugian, keuntungan dan sebagainya kan. Nah, ini mengantisipasinya seperti apa? Pernah nggak dalam hal itu terjadi gitu? Namanya usaha ya. Usaha itu pilihannya dua. Kalau nggak sukses gagal. Betul itu. Nah, itu sebenarnya kan yang ditakuti oleh kebanyakan itu.